Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwani bidin a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita dalam mempelajari kitab Durusul Al-Arabiyyah, dan pada malam hari ini kita lanjutkan pada materi Ad-Darsul Tsamin Asyar. Ad-Darsul Tsamin Asyar atau pelajaran yang ke-18, yaitu tentang Al-Mutsanna. Tentang Al-Mutsanna atau isim yang dia punya makna dua gitu ya, punya makna jumlahnya dua. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca dan juga sudah kita terjemahkan, dan juga sudah kita kerjakan latihan pertama ya. Belum? Berarti kita nanti masuk latihan yang pertama. Tapi sebelum itu kita tuliskan dulu untuk murojaah, mengingat ya. Sebetulnya mana? Habis. Untuk rumusnya, yang mutsanna itu isim mufrad, kemudian tinggal ditambahi alif nun, okay? Alif nun atau ya nun, tapi di sini yang ya nunnya belum. Okay. Untuk rumusnya, okay, rumusnya untuk isim mutsanna, kalau isim mufrad, jadi kan gini, isim ditinjau dari jumlahnya. Isim kalau ditinjau dari jumlahnya, ada yang dia punya makna jumlahnya satu, namanya apa? Mufrad, kan gitu. Contohnya apa? Baitun misalnya. Baitun. Misalnya lagi qalamun. Kan gitu. Misalnya lagi kitabun. Nah, dari contoh-contoh ini, baitun kan rumah jumlahnya berapa? Satu, kan gitu. Qalamun pena jumlahnya satu. Kitabun buku jumlahnya satu. Nah, kemudian kita juga sudah belajar untuk yang jamak, ya kan? Jamak kan? Ada jamak mudzakkar salim, kemudian muannas salim, kemudian yang ketiga jamak taksir, jamaknya tidak beraturan. Nah, untuk kata baitun artinya rumah, jamaknya apa? Buyutun artinya apa? Rumah-rumah. Nah, untuk baitun dia masuknya ke jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Qalamun, aqlamun. Nah, qalamun juga bentuk jamaknya masuk yang jamak taksir. Kemudian kitabun, kutubun. Kitabun juga bentuk jamaknya masuk ke yang jamak taksir. Ini kan kalau jumlahnya ini jumlahnya 3 atau lebih, ini jumlahnya 1. Nah, sekarang yang jumlahnya 2, kan kalau jumlahnya 1 kita pelajari sejak pelajaran yang pertama, ya kan? Kemudian bentuk jamak kita pelajari mulai dari pelajaran yang ke-13, ya kan? Nah, untuk mutsananya baru kita pelajari mulai dari pelajaran yang ke-18. Pelajaran ke-18. Nah, untuk rumusnya, untuk yang pertama ya, isim mufrad kan nggak ada rumusnya, berarti kan hukum asal kata itu kan dia mufrad. Jadi kan buka kamus mendapatkan mufradat, nah itu kan dia semuanya diawali dengan apa? Mufrad, kan gitu. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim, kemarin rumusnya apa? Isim mufrad. Udah disahkan belum?
Udah kan? Isim mufrad ditambah wawu nun atau ya nun. Nih. Jamak muannats salim. Isim mufrad ditambah alif ta. Rumusnya ini. Jamak taksir ada rumusnya? Enggak ada. Ya. Walaupun ada rumusnya nggih ada, cuma apa namanya? Untuk jamak taksir ini kita tidak bisa buat sendiri. Jadi buka kamus, ya, buka kamus. Ada yang ini dikelompokkan, maksudnya masuk ke pola yang mana gitu loh, ada gitu. Tapi untuk jamak taksir kita tidak bisa membuat sendiri. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim, ada rumusnya. Kalau jamak taksir tidak ada rumusnya. Berarti jenengan buka kamus, dihafal lagi. Gitu. Nah, untuk isim mutsanna itu juga ada rumusnya, yaitu rumusnya isim mufrad ditambah alif nun atau ya nun. Oke, isim mufrad ditambah alif nun atau ya nun. Kalau ini dia una ina. Kalau ini ini juga ni. Kalau baitun rumah jumlahnya satu. Kalau dua rumah tinggal dimasukkan. Jadi apa? Baitani. Kita pakai yang ani dulu ya, karena yang di bukuan kita baru diajari itu. Nanti yang ini nanti yang jilid yang kedua. Tapi rumusnya ada dua. Rumusnya ada dua. Bisa ani, bisa ini. Baitani dua rumah. Kalau dua pena? Qalamani. Dua pena. Qalamani. Dua buku? Kitabani. Kitabani. Itu ya. Dua masjid? Masjidani. Dua murid? Talibani. Dua guru? Mudarrisani. Dua imam? Imamani. Dua makmum? Makmumani. Gampang toh ya? Tinggal dikasih alif nun. Ya, tinggal dikasih alif nun. Dua pelajaran darsani, dua kursi kursiyani, dua meja maktabani, dua papan tulis saburotani. Gampang bang ya? Dua mobil sayyarotani dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Jadi dalam bahasa Arab kata kalau ditinjau dari jumlahnya itu ada tiga, nggih. Ada mufrad, tunggal, ada musanna, ganda, ada jamak, plural. Dia punya makna tiga atau lebih jumlahnya. Baik, udah paham ya, insyaallah. Kalau masuk kalimat? Kalau sudah masuk dalam kalimat, misalnya dua orang itu guru. Iya. Gurunya juga digandakan. Iya. Nah itu nanti masuk ke kaidah jilid yang kedua. Itu kaidah baru nanti. Kalau at-talkhis itu kan sudah, jadi kan dulu kita talkhis nggak? Nah pertanyaan jenengan itu sudah kita pernah pelajari kan itu. Itu yang bab mubtada' khobar. Itu. Nah, ketika jenengan ingin mengatakan dua orang itu guru kan gitu. Lah nanti juga untuk yang gurunya ini juga harus ngikutin. Nanti itu kaidahnya ada di bab jilid kedua. Sudah paham ya? Yang penting jenengan paham dulu dasar-dasarnya. Kalau untuk jilid yang pertama itu jenengan diminta untuk memahami dasar-dasar dulu. Dasar-dasar sebelum kita nanti belajar di kaidah-kaidah yang ada di jilid yang kedua. Nah nanti kalau jilid yang kedua itu betul-betul butuh konsentrasi.
Karena pengalaman dari beberapa santri ketika belajar itu, dari 4 jilid yang paling sulit katanya jilid yang kedua, yang paling berat katanya. Kalau yang pertama insya Allah masih mudah karena dasar-dasar, tinggal jenengan hafal aja. Nah kalau jenengan sekarang ya, kita taruhlah kita nanti hatam insya Allah, diulang lagi, harus sampai betul-betul jilid yang pertama itu betul-betul matang dulu, paham dulu, dikuasai betul, baru masuk jilid yang kedua. Tapi kalau hanya sekedar hatam kemudian tidak paham, belum menguasai semua materi jilid yang pertama, memaksakan diri masuk jilid yang kedua, nanti malah putus tengah jalan. Kenapa? Karena berat. Jadi bekal untuk masuk jilid yang kedua itu harus paham betul, menguasai betul jilid yang pertama. Karena kan ada kaitannya. Ibaratnya seperti belajar matematika. Kita mau belajar taruhlah FPB KPK, tapi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian nggak bisa. Kira-kira bisa nggak belajar FPB KPK? Nggak bisa kan gitu. Kenapa? Karena modal utama sebelum belajar itu harus paham porogabet ya. Bisa perkalian, penjumlahan, pembagian dan juga pengurangan. Paham ya? Insyaallah. Baik. Sekarang tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Nggih? Ya. Itu kata sehabis kamu itu apa cuma Oke. Nah itu kaidahnya insya Allah kita belajar di halaman setelahnya Pak. Insya Allah. Tapi bagus nggih? Berarti menunjukkan jangan murojaah ini. Berarti murojaah jangan. Kenanya kan setelah kamu kenapa tanwin kan gitu. Oke, insya Allah. Nanti kita pelajari halaman setelahnya. Oke. Baik, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini musta'milan al-mutsanna, menggunakan mutsanna. Maksudnya ada pertanyaan, jangan disuruh jawab, tapi diminta jawabannya itu punya makna dua gitu nggak? Punya makna yang jumlahnya dua gitu. Baik, nomor 1, monggo, Yusuf. Artinya? Berapa pena yang kamu punya? Saya memiliki 2 pena. Baik, 2. Kam kitaban indaka. Indi kitaban. Berapa buku yang kamu punya? Kamu punya buku 2 buku. 3. Saburota fi faslikum fi faslina saburota. Ada berapa penghapus di kelas kalian? Sabura. Papan tulis. Ada berapa papan tulis di kelas kalian? Di kelas kami ada berapa papan tulis? 4. kam ila idafil al-ana ya Laila. Berapa iyal yang kamu punya sekarang wahai Laila? Ini iyalani, saya punya keluarga. Oke, 5. Siapa? Jenengan apa jenengan? Oke, sana dulu. Enam. Aminah lagi apa perempuan? Aminah laki apa perempuan? Damirnya diganti.
Berapa paman yang kamu punya wahai Aminah? Siapanya? Li ammani. Dua paman. 7. Kam sadiqan laka ya Muhammad. Muhammadu. Dibaca nggih biar kita tahu jenengan bacanya apa? Muhammad atau Muhammadu atau Muhammadi? Laka ya Muhammad. Li sadiqa sadiqani. Artinya? Berapa saudara? Sadiq. Teman Ya. Muhammad. Berapa teman yang kamu punya wahai Muhammad, atau berapa temanmu wahai Muhammad? Temanku 2. Ya, temanku 2. Ya, 8. Kam qaliban jadidan fi faslikum. Berapa murid baru di kelas kalian? Fi faslina qalibani jadidani. Di kelas kami ada 2 murid baru. Ya, 9. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria. Fi qaryati masjidani. Berapa masjid yang ada di desamu ya wahai Zakaria? Di desaku ada 2 masjid. Oke, 10. Kamu dukung di hadza syari'i kunduqani. Ada berapa hotel di jalan ini? Di jalan ini ada 2 hotel. 11. Kam akan laki dan su'adu. Berapa saudara laki-laki yang kau miliki wahai Su'ad? Li akhwani. Saya punya 2 saudara. Oke. Ini akhan kan dia nanti ketika dia jadi mudhaf kan menjadi asmaul khamsah. Kemarin sudah kita bahas belum? Pernah kan enggak? Kayaknya pernah kayaknya. Kalau ini kan sudah disebutkan. Ya kan? Kan ada yang sudah kita pelajari dari materi sebelumnya kan ada abun sama akhun kan? Ya enggak? Abun sama akhun kan? Jadi ketika dia bersambung dengan dhamir kan kemarin kan abuka gitu kan? Ya enggak? Kemudian akhuka kan gitu. Kalau aslinya kan dia abun kan? Ya enggak? Ini aslinya apa? Akhun, artinya saudara. Nah, kata abun sama akhun, dia kalau berdiri sendiri, maksudnya belum bergabung dengan kata yang lainnya, dia seperti isim yang lainnya, seperti isim biasa. Ini kalau berdiri sendiri, misalnya apa? Ja'a abun, seorang ayah datang kan gitu. Seorang ayah datang. Nah, abun ini kan dia belum bergabung dengan kata yang lainnya. Maka ketika jadi fa'il, sudah bisa belum? Belum ya? Belum ya? Hafan. Ya, nanti jadi yang kedua ya. Intinya gini, kata abun ini ketika dia belum bergabung dengan kata yang lainnya, dia seperti isim biasa. Tapi ketika nanti dia menjadi mudhaf, ini sudah kita pelajari ya, menjadi mudhaf, maka kata abun sama akhun itu nanti dia menjadi asmaul khamsah, isim-isim yang 5, yaitu ketika dia diidhofahkan dengan kata-kata yang lainnya, bukan abuka tapi abuka. Nah, tandanya pakai wawu. Dan juga akhuka, ini nggih. Jadi bukan akhuka tapi akhuka gitu.
khusus 5 kata. Khusus 5 kata. Dan salah duanya adalah abun sama akhun. Khusus 5 kata, salah duanya abun sama akhun. Nanti untuk yang lainnya insyaallah di jilid yang kedua ada. Nah, sehingga ketika ini abun sama akhun, ketika dia ditambahi dengan misal alif nun, maka menjadi abawani gitu. Jadi bukan abani, bukan, tapi abawani. Kalau ini yang akhun akhwani, bukan akhoni, tapi akhwani. Khusus 5 isim nggih. Khusus 5 isim. Yang dikecualikan dari seluruh isim cuma 5 ini. Salah duanya ini. Yang 3 nanti materinya di jilid yang selanjutnya. Sudah dipahami? Kalau ini kan tinggal baitani, bukan baitawani kan gitu. Ini juga kolam misalnya, kolamani bukan kolamawani gitu. Tapi untuk yang ini abun sama akhon itu bukan abani atau akhon, tapi abawani atau akhwani. Khusus ini sama ini. Khusus ini sama ini asa. Ya. Sehingga di sini ketika akhon, kam akhon laki ya Su'adu, berapa saudara yang kamu miliki wahai Su'ad? Maka jawabannya adalah li akhwani. Li akhwani. Nah, di sampingnya dikasih tulisan al akhu musannahu. Al akhu musannahu itu harusnya hak ya, bukan tak marbutah ya. Itu keliru, ketambahan titik. Aslinya musannahu akhwan. Akh itu musannanya adalah akhwan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Misal? Funduqan fi hadza syar'i fihi bisa. Lo jenengan nggak usah pakai itu juga bisa kok. Kam funduqan fi hadza syar'i funduqani, langsung bisa. Ya kan? Orang jenengan itu kan terlalu panjang, kurang simpel malah. Iya, itu kita masih belajar, Pak. Tapi kalau kita praktek sehari-hari kan kita ditanya berapa saudaramu? 2, langsung gitu kan? Nggak harus saudaraku 2 kan, itu enggak kan? Tapi kan langsung kan gitu. Cuma yang ini tadi saudaraku kan kita tidak sebutkan kan. Cuma orang udah paham maksudnya apa? Saudara kita 2 kan gitu. Itu nanti di jilid yang ketiga nanti ada penjelasan itu. Yang lain? Bisa dipahami ya? Insyaallah. Tapi nomor 2, Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Oh, nomor 1. Selanjutnya Nasir. Artinya Baik, 2. Di rumah ini 2 kamar besar. 3. Ini dulu. Bapak. Tiflani Sagirani. Fatimah punya Tiflan, anak kecil. 2 anak kecil. 4. Saya memiliki 2 mata, 2 telinga, 2 tangan dan 2 kaki.
Fi hadha hayyu madrasah. Hayyi. Fi hadha hayyi madrasatani. Di desa ini Di, ada di komplek ini di komplek ini ada 2 sekolah. 2 sekolah. 6. Sholatul fajri raka'atani. Sholat subuh itu 2 rakaat. 7. Enggak? Pak. Aduh, ya. 7. lil baiti miftahan Rumah ini? rumah ini mempunyai 2 kunci. Iya, 8. Sembilan. Inggris? Prancis. 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 Ya, Paris ibu kotanya ya. 10. Fi qaryatani masjidani sagiron. Di desaku Ada masjid yang kecil. 2 masjid yang kecil. 2 nggih, kan ada alif nunnya. Baik, nomor 3, Iqra al-amthilata al-atiyata. Iqra al-amthilata al-atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Thumma dha' fil faraghi. Kemudian letakkan di tempat yang kosong fi ma yali, berikut ini tamyizan. Tamyiz. Tamyiz di sini bisa kita artikan penjelas ya, penjelas. Li kam, untuk kam, tamyiznya kam, wadbit akhirahu, dan juga harokati akhir-akhirnya. Nah, contohnya kam ukhtan laka, berapa saudarimu? Ukhtannya ini namanya tamyiz, penjelas. Karena kalau kita cukup mengatakan berapa, orang paham belum? Kan belum kan, masih butuh penjelas. Berapa apanya kan gitu. Saudari, nah berarti saudarinya penjelas. Berarti kan saudarinya apa? Penjelas. Berapa saudarimu kan gitu. Kam qalaman indaka, berapa apa? Pena kan itu. Berapa pena yang kamu miliki misalnya. Kam sayyaratan fil jami'ati, berapa mobil di kampus misalnya. Nah, jenengan disuruh nambahi tamyiz. Satu. Kam ibnan indaka. Artinya Berapa anak laki-laki yang kamu miliki? indah di sini ini pakai benda. Kam darajatan indaka. Iya. Berapa? Sepedamu. Sepeda yang kamu miliki. Ya, sepedamu kan bisa. 2. Kam sodikon laka, berapa temanmu? 3. Maupun depan fi hadha syari'i. Ya. 4. Oke, 5. Enam. Kam? Syahran fis sanati, dalam setahun. 7.
Kam, ya sepeda punya. Kam, kering ada pada sepeda itu apa Pak? Roda, ajalah. Kam, ajalatan lidarrojati. Berapa? Roda sepeda gitu. Kam ajalatan. Kam ajalatan lidarrojati gitu. Ajalah. Berapa roda sepeda? 8, so. Berapa lemari dalam kamarmu? Taib. Nah di sini tamyiznya dia harus tanwin ya, dia harus tanwin. Karena kan dia nanti kan cara kan dia menunjukkan cara yang umum kan gitu. Kalau berapa mobil itu kan masih umum kan gitu. Belum jelas peruntukannya kan gitu. Banyak yang nakirah. Atau yang belum jelas peruntukannya, yang tanwin. Bisa dipahami ya? Tapi kalau misalnya mobilnya sudah diketahui itu kan nggak perlu ditanya lagi kan gitu jumlahnya. Kalau dia jumlahnya 1 misalnya. Nomor 4, hawil al-mubtada'a, ubahlah mubtada' fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap kalimat berikut ini. Ubahlah mubtada' pada setiap kalimat berikut ini ila musanna, ke bentuk musanna. Ke bentuk musanna. Contohnya hadza kitabun, ini buku. Mufrad nggih? Kan 1. Hadza 1, kitabun 1. Diminta untuk mengubah ke bentuk musanna, maka menjadi hadzani kitabani, ini 2 buku. Hadza menjadi hadzani, tapi tetap artinya ini ya. Walaupun dia berubah jadi hadzani, tetap artinya ini. Ini 2 buku gitu. Dalam terjemahan kita seperti itu. Ini 2 buku. 1 baca soalnya dan baca jawabannya. Hadzani qalamani. Okay. Ini 2 pena. 2. Hatani mistaratani. Artinya ini 2 penggaris. Ingat nggih? Kalau hadhihi hatani. Kalau hadza hadzani. 3. Ini 2 murid. Ini 2 murid. Langsung aja yang diterjemahkan yang kedua aja. 4. Lima. Hadzal rajulu. Hadzanir rajulani mudarrisani. Guru. Nah ini tadi tanyakan ya. Dia harus ngikutin. Jadi khobarnya itu harus ngikutin mubtada'nya. Gitu. Nah kayak nanti dijelaskan di jilid yang ketiga. Awalnya benar, ganti. Nggak, dia ngikutin. 6 enggak Pak? Ada Talibu minal hindi. Adani talibani minal hindi. Ya, artinya Ini murid dari 2 murid ini dari India. India. 7.
Ya, artinya Diwajibkan dari Jepang. 8. Hadil sayyaratu lil mudiri. Hatani sayyaratani lil mudiri. Dua mobil ini punya kepala sekolah. 9. Liman hadal mikdafani. Milik siapa dua kunci ini? Ya, 10. Liman hadhihi al-aqatu liman hadani bil aqatani milik siapa bahasa Indonesia. Ya. Baik, ada pertanyaan? Sudah pahami ya? Baik, lanjut. Nomor 5. Iqra al-kalimatil atiyata. Bacalah kalimat atau kata-kata berikut ini. Waktubha, dan tulislah ma'adhabti awakhiriha, dengan menetapkan akhir-akhir katanya. Harokatnya apa gitu maksudnya? Baik, silakan ditirukan. Kalbani, maktabani, qamisani, akhawani, mindilani, mistaratani, ukhtani, imra'atani. Kalbani apa artinya? Dua anjing. Maktabani, dua meja. Qamisani, dua kemeja. Akhawani, dua saudara. Mindilani, dua sapu tangan. Mistaratani, dua penggaris. Akhtani, dua saudari. Imra'atani, dua perempuan. Gampang ya? Jadi jenengan ingin membuat isim musanna, cukup dikasih alif nun gitu. Dari bentuknya mufrad dikasih alif nun, dah jadi musanna. Simpel tak ya? Simpel insyaallah. Nomor 6, tsanil kalimatil atiyata, musanakan kata-kata berikut ini. Monggo jenengan langsung jawab aja. Selanjutnya Asir, langsung jawab aja. Jadikan musanna. Lanjut. Waladani. Lanjut. Lughatani. Lanjut. Sodi. Lanjut. Mil'aqatani. Lanjut. Guru. Lanjut. Babani. Lanjut. 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 Al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Kam artinya berapa? Kam artinya berapa? Al-Idu artinya hari raya. Al-Idu artinya hari raya. Nah, kenapa dikatakan Id? Karena berulang setiap tahun, nggih. Karena berulang setiap tahun, dari kata ada ya'udu, kan berulang. Al-ajalah roda, jamaknya ajalat. Ajalah artinya roda. Al-hayyu jamaknya ahya, artinya kompleks. Ar-riyal jamaknya riyalat, real. Rok'ah jamaknya rokaat, ya, rokaat ya. Mistarah jamaknya masatiru, penggaris. Baik, selesai untuk selesai untuk bab pelajaran yang ke-18. Insyaallah pertemuan mendatang kita masuk ke bab yang ke-19 dan 20. Nah, ini saya minta tolong jenengan di rumah pahami dulu bab 19 sama 20, karena ini tentang angka-angka, angka 1 sampai angka 10.
Gimana cara kita nyebutkan 3 buku, 4 buku misalnya, 9 buku, gimana caranya? Itu nanti kita pelajari di bab 19 dan juga bab 20. Oke, tapi jangan di rumah dibaca dulu ya. Karena butuh mikir nanti, maksudnya butuh memahami betul. Baik, sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Ya ada? Ada insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.